Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Syukur kalau kabar kalian baik. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu meminta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, sebelum kita melanjutkan ke materi, Ibu akan mengabsen kalian ya. Iya, Bu. Desiana Nuna hadir. Hadir, Bu. Nomi Nodumadi hadir. Hadir, Bu. Marlin Cenudu hadir. Hadir, Bu. Elizabeth Ende hadir. Hadir, Bu. Baik, kalian hadir semua ya. Ya, Bu. Baik, Ibu akan bertanya kepada kalian. Siapa di sini yang suka berolahraga? Saya, Bu. Ya, Naomi. Olahraga apa yang kamu suka? Voli, Bu. Ya, yang lain? Olahraga apa lagi? Futsal, Bu. Ya, yang lain apa lagi? Lari, Bu. Ya. Nah, setelah kalian selesai berolahraga, apa yang kalian rasakan? Berkeringat, Bu. Ya, apa lagi? Oh iya. Nah, kan setelah selesai kita berolahraga, tubuh kita itu akan mengeluarkan keringat. Nah, mengapa tubuh kita itu perlu mengeluarkan keringat? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, Marlince, silahkan. Karena tubuh kita butuh untuk menjaga suhu tubuh, Bu. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk teman kalian. Jadi, siapa yang tahu materi kita pada hari ini? Sistem ekskresi pada Bu. manusia, Bu. Ya, benar. Materi kita hari ini yaitu tentang sistem ekskresi pada manusia. Jadi, siapa yang tahu apa itu sistem ekskresi pada manusia? Saya, Bu. Ya, silahkan Desiana menjawab. Proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh, Bu. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk teman kalian. Jadi, pengertian dari sistem ekskresi itu merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa hasil metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Seperti mengeluarkan karbon dioksida, terus keringat, dan urin. Jadi, kalian sudah paham itu pengertian dari sistem ekskresi? Sudah, Bu. Nah, baik, sekarang kita lanjut ke fungsi-fungsi dari sistem ekskresi pada manusia. Siapa yang tahu fungsi sistem ekskresi pada manusia? Saya, Bu. Ya, Desiana, silahkan. Yang pertama membuang limpa, Bu. Ya, yang lain bisa menjawab Kedua, lagi? mengatur konsentrasi dan volume cairan tubuh, Bu. Ya, benar sekali. Nah, tepuk tangan untuk teman kalian. Nah, jadi fungsi sistem ekskresi pada manusia itu yang pertama, membuang limbah yang tidak berguna dan beracun dari dalam tubuh. Yang kedua itu dia mengatur konsentrasi volume cairan tubuh atau osmoregulasi. Nah, yang ketiga itu dia mempertahankan temperatur suhu tubuh. Itu fungsi dari sistem ekskresi pada manusia. Apakah kalian sudah paham? Sudah, Bu. Nah, kalau kalian sudah paham, sekarang kita masuk ke organ-organ sistem ekskresi pada manusia. Jadi, siapa yang tahu organ-organ sistem ekskresi pada manusia itu ada apa saja? Ada ginjal, Bu. Ya, ada apa lagi? Paru-paru. Ya, satu orang menjawab. Ada apa? Organnya? Ginjal. Pertama, ginjal. Yang Kedua, kedua? paru-paru. Kulit. Yang ketiga, Paru-paru. yang keempat, Hati. ya, benar sekali. Nah, organ-organ sistem ekskresi pada manusia itu terdiri atas 4. Yang pertama itu ginjal. Yang kedua itu kulit. Yang ketiga itu ada paru-paru. Yang keempat itu ada hati. Hati. Nah, ginjal ini memiliki 3 bagian utama. Siapa yang tahu? Ada yang Bu. tahu? Ginjal tuh ada apa saja?
Korteks, Ya, ada apa lagi? medula, Ya, ada apa lagi? pelvis renalis, Ya, benar sekali. Ginjal merupakan organ penyusun utama dari sistem ekskresi. Nah, fungsi dari ginjal ini mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Yang kedua itu dia menjaga keseimbangan cairan tubuh. Nah, itu fungsi dari ginjal. ginjal, Nah, ginjal ini juga terdiri dari 3 bagian. Ini seperti gambar. Yang pertama itu ada, bagian yang pertama itu ada korteks atau nama lain dari korteks, kulit ginjal, kulit ginjal. ginjal, Yang kedua itu ada medula. Medula, nama lain dari medula itu ada Sumsum sumsum ginjal. ginjal. ginjal, Nah, nama lain dari pelvis renalis yaitu Rongga ada ginjal. rongga ginjal. Nah, jadi kulit ginjal atau korteks kulit ginjal atau korteks adalah bagian dari ginjal yang terdiri dari badan-badan malpighi. malpighi, Nah, di badan malpighi ini terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Ada juga tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal. Jadi fungsi dari korteks ini yaitu untuk menyaring darah. Itu bagian pertama yaitu tentang korteks. Yang kedua itu ada medula atau sumsum ginjal. Nah, medula atau sumsum ginjal ini terdiri dari 9 sampai 14 piramid. Di dalam medula ini terdapat lengkung Henle. Siapa yang tahu lengkung Henle itu apa? Nggak Ada yang tahu, tahu? Bu. Nggak tahu, Bu. Ya, lengkung Henle itu merupakan penghubungan antara tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal. Nah, itu pada bagian medula atau sumsum ginjal. Ginjal, Ya, yang ketiga itu ada pelvis renalis atau rongga ginjal. Nah, pelvis renalis ini merupakan tempat bermuaranya tubulus, yaitu untuk menampung urin sementara yang dialirkan melalui ureter dan dikeluarkan melalui uretra. Itu fungsi dan pengertian dari 3 bagian dari ginjal. Nah, di ginjal ini juga terjadi proses pembentukan urin. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan video tentang proses pembentukan urin. ya Bu. Alat akan membahas mengenai proses pembentukan urin. Dalam sistem ekskresi, urin terbentuk pada bagian ginjal. Satuan fungsional terkecil dari ginjal disebut dengan nefron. Proses pembentukan urin dimulai dengan tahap filtrasi. Filtrasi merupakan proses penyaringan darah pada bagian glomerulus. Hasil filtrasi ini disebut dengan urin primer. Tahap yang kedua adalah reabsorpsi. Reabsorpsi adalah proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh, seperti air, glukosa, asam amino, ion natrium, kalium, kalsium, klorida, dan HbO4. Reabsorpsi terjadi pada bagian tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Hasil reabsorpsi tersebut disebut dengan urin sekunder. Tahap yang ketiga adalah augmentasi. Augmentasi merupakan proses pengumpulan urin dimulai dari bagian tubulus contortus distal dan tubulus collectivus. Hasil dari augmentasi disebut dengan urin sesungguhnya. Urin sesungguhnya mengandung ion H+, K+, NH3, kreatin, dan air.
anak-anak, itulah proses pembentukan urin. Apa yang kalian paham dari video yang kalian nonton? Yang tahu silakan angkat tangan. Ya, Naomi, silakan menjawab. Yang saya paham ada yang pertama proses pembentukan, proses augmentasi, proses reabsorpsi, dan juga proses augmentasi, Bu. Ya, benar. Tepuk tangan untuk teman kalian. Nah, berdasarkan video yang ada tadi, proses pembentukan urin itu dibedakan atas 3 tahap. Ya, tahap pertama itu yaitu tahap filtrasi, proses filtrasi. Proses filtrasi nama lainnya itu adalah penyaringan. Proses filtrasi ini terjadi di glomerulus. Tempat terjadinya proses filtrasi yaitu di glomerulus. Hasilnya itu ada urin. Sementara Sekunder. Urin apa yang dihasilkan? Primer. Ya, benar. Hasilnya itu adalah urin primer. Nah, sedangkan tahap kedua dalam proses pembentukan urin ada apa tadi? Tahap kedua? reabsorpsi. Ya, benar. Nama lain dari tahap reabsorpsi ini Penyerapan apa? kembali. Penyerapan Ya, benar. kembali. Nah, tahap kedua pada reabsorpsi atau penyerapan kembali ini dia terjadi di mana? Ada yang tahu? Urin sekunder. Ada yang lain? Ada yang tahu? Reabsorpsi atau penyerapan kembali tempat terjadinya itu adalah di tubulus contortus. Distal dan Ada yang lain? Proksimal. Ya, benar. Nah, tempat terjadinya reabsorpsi atau penyerapan kembali yaitu di tubulus contortus proksimal. Maksimal. Dia menghasilkan urin sekunder. ya. Yang ketiga, tahap yang ketiga ada apa? Augmentasi, Bu. Augmentasi. Ya. Augmentasi ini di tempat terjadinya itu di mana? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Augmentasi ini tempat terjadinya itu di Tubulus contortus distal. ya benar, tempat terjadinya itu di tubulus contortus distal. distal. Hasilnya itu adalah Urin sesungguhnya. ya benar, hasilnya itu adalah urin sesungguhnya. Nah, itulah 3 tahap proses pembentukan urin. Ibu ulangi lagi. Yang pertama itu ada filtrasi atau penyaringan. Nah, tempat terjadinya filtrasi itu ada di glomerulus dan hasilnya itu adalah urin Primer. primer. Yang kedua itu ada reabsorpsi atau penyaringan kembali. Nah, tempat terjadinya itu di tubulus contortus proksimal. ya benar. Tempat terjadinya yaitu di tubulus contortus proksimal. Nah, sedangkan augmentasi tempat terjadinya itu di mana tadi? Tubulus contortus distal. Ya benar. Tubulus contortus distal dan hasilnya itu adalah urin Urin sesungguhnya. sesungguhnya. Nah, itu organ pertama dari sistem ekskresi yaitu tadi kan ginjal. Yang berikutnya itu kita masuk organ yang kedua yaitu kulit. Siapa yang tahu kulit itu apa? Organ manusia yang terbesar. Organ terluar dari
tubuh, Bu. Ya, benar. Nah, kulit itu merupakan organ lapisan terluar dari tubuh. Nah, fungsi kulit itu mengeluarkan keringat dan minyak. Nah, di kulit itu terdiri dari 3 lapisan. Siapa yang tahu apa saja? Epidermis, lapisan luar. Ada apa lagi? Dermis. Dermis. Ya. Dan Yang ketiga ada apa? Hipodermis. Ya, silakan lihat gambar di depannya. Ini organ dari kulit. Lapisan pada kulit itu terdiri dari 3. Yang pertama itu lapisan epidermis. Ini bagian dari lapisan epidermis. Yang kedua itu ada lapisan dermis. Yang ketiga itu ada lapisan hipodermis. Nah, sekarang kita masuk ke organ yang ketiga, yaitu Paru-paru. ya, organ yang ketiga yaitu paru-paru. Nah, paru-paru ini merupakan 2 organ sistem pernapasan dan sistem ekskresi. Nah, fungsi paru-paru dalam sistem ekskresi yaitu mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air. Bu. Nah, itu organ dari paru-paru. Yang terakhir, organ hati. Organ yang terakhir yaitu hati. Nah, hati ini merupakan organ terpenting dalam tubuh manusia. Nah, fungsi dari hati ini, ada yang tahu fungsi dari hati itu apa? Ada yang tahu fungsi dari hati itu apa? Sebagai tempat penyimpanan gula dan glikogen. Ya, ada yang lain? Fungsi dari hati itu apa? Menetralkan racun. Ya, benar. Pembentukan dan perombakan urin. Iya, benar. Nah, fungsi dari hati itu sebagai tempat penyimpanan gula dan glikogen. Yang kedua itu untuk menetralisir racun. Yang ketiga itu sebagai pembentukan atau perombakan protein. Nah, itulah organ-organ dari sistem ekskresi pada manusia. Nah, sekarang kita masuk ke kelainan atau gangguan sistem ekskresi. Siapa yang tahu? Ada yang tahu gangguan dari sistem ekskresi? Ada yang tahu? Batu ginjal, Bu. Ya, ada apa lagi? Nefritis. Diabetes. Ya, yang lain ada apa lagi? Kanker kulit. TBC, tuberkulosis. Ya, benar. Nah, gangguan pada sistem ekskresi manusia, yaitu yang pertama itu ada batu ginjal. Nah, batu ginjal ini adalah kelainan terdapat endapan batu atau kalsium fosfat dalam saluran ginjal. Nah, sedangkan nefritis yaitu peradangan yang terjadi di nefron. Yang ketiga itu ada diabetes mellitus, yaitu terdapat glukosa dalam urin. Yang keempat itu tuberkulosis atau TBC ini yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gangguan yang terakhir itu ada kanker kulit. Nah, kanker kulit ini merupakan penyakit kulit yang dipapar oleh sinar matahari yang berlebihan, Bu. Nah, apakah kalian sudah paham tentang gangguan sistem ekskresi pada manusia? Sudah, Bu. Nah, kalau kalian sudah paham semua, sekarang Ibu akan masuk ke model pembelajaran. Model pembelajaran di sini yang Ibu gunakan yaitu model talking stick. Model talking stick yaitu di sini Ibu sudah menyiapkan tongkat dan musik. Di mana tongkat ini Ibu akan memberikan ke kalian. Nah, ketika tongkat sudah ada di kalian, nah Ibu di sini akan memutarkan musik, tongkatnya sambil berjalan. Di mana musik berhenti. Nah, dia itu yang menjawab pertanyaan dari Ibu. Sudah paham? Sudah, Bu. Nah, sekarang silahkan kalian berdiri semua ya. Baik, sekarang kita mulai ya. Iya, Bu. Ibu akan membalik.
Baik, kita mulai ya. Ibu akan memutar musik dan membelakangi kalian. Iya, Bu. Ada disapa tongkat? Iya, di Naomi. Sebutkan organ-organ sistem ekskresi secara berurutan. Baik, Bu. Yang pertama ada ginjal, yang kedua ada kulit, yang ketiga ada paru-paru, dan yang keempat ada hati. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk teman kalian. Ya, soal yang kedua ya. Iya, Bu. Sebutkan 3 proses pembentukan urin. Baik, saya akan menjawab proses pembentukan urin secara berurutan itu yang pertama dari filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk teman kalian. Ya, di Marlince ya. Iya, Bu. Jelaskan pengertian dari sistem ekskresi pada manusia. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sistem ekskresi pada manusia. Pengertian dari sistem ekskresi pada manusia itu adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk teman kalian. Baik, di sini Ibu akan menambahkan sedikit jawaban yang dari kalian. Nah, yang soal yang pertama tadi, sebutkan organ-organ sistem ekskresi pada manusia secara berurutan. Yang pertama itu ada ginjal, yang kedua itu ada kulit, yang ketiga itu ada paru-paru, dan keempat itu ada hati. Nah, soal yang kedua tadi, sebutkan 3 proses pembentukan urin. Nah, ada 3 tahap proses pembentukan urin. Yang pertama itu ada filtrasi atau penyaringan. Yang kedua itu ada reabsorpsi atau penyerapan kembali. Dan yang ketiga itu ada augmentasi. Soal yang ketiga, jelaskan pengertian dari sistem ekskresi pada manusia. Nah, sistem ekskresi pada manusia merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa hasil metabolisme yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh, seperti pengeluaran karbon dioksida, urin, dan keringat. Nah, itu jawaban dari kalian. Itulah penambahan materi dari Ibu. Nah, sekarang apakah kalian sudah paham semua? Sudah, Bu. Nah, kalau kalian sudah paham, Ibu minta salah satu siswa untuk menyimpulkan materi. Siapa yang bisa? Kalian bisa majukan ke depan. Menyimpulkan Saya, Bu. materi dari awal sampai akhir. Ya, Marlinca, silakan maju. Jadi baik, di sini saya akan menyimpulkan materi hari ini. Nah, pengertian dari sistem ekskresi itu adalah proses pengeluaran zat-zat metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Sedangkan proses pengeluaran urin itu ada 3 tahap. Yang pertama itu filtrasi, yang kedua reabsorpsi, yang ketiga augmentasi. Terus sedangkan organ-organ sistem ekskresi itu ada 4. Yang pertama itu paru-paru, ginjal, hati, dan kulit. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Marlince sudah menyimpulkan materi kita hari ini. Sekarang Ibu akan memberikan kalian kuis. Silahkan bukunya ditutup dan dikeluarkan selembar kertas. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah siap? Sudah, Bu. Soal pertama, sebutkan 3 lapisan pada kulit. Sudah, Bu. Sudah?
Yang kedua, sebutkan organ sistem ekskresi secara berurutan. Sudah, Bu. Yang ketiga, jelaskan fungsi dari sistem ekskresi. Sudah? Sudah, Bu. Ya. Soal kuisnya itu hanya 3 nomor. Silakan jawabannya itu dikumpul ke depan ya. Ya, Bu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan dari soal yang Ibu berikan tadi. Nah, soal kuis yang pertama tadi, sebutkan 3 lapisan pada kulit. Yang pertama itu ada apa? 3 lapisan pada kulit tadi? Dermis. Yang pertama itu ada epidermis, ada dermis, Epidermis, dan dan juga ada hipodermis. 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 Ya, benar. Nah, soal yang kedua, Ada ginjal. ya, sebutkan organ-organ ginjal secara berurutan. Ada apa saja? Ada ginjal, ada kulit, ada paru-paru, dan juga ada hati. Soal yang ketiga itu jelaskan fungsi dari sistem ekskresi. Fungsi dari sistem ekskresi tadi yang pertama itu membuang limbah yang tidak berguna dan beracun dari dalam tubuh. Yang kedua itu dia mengatur konsentrasi tubuh, tubuh. Yang ketiga itu mempertahankan temperatur pada suhu tubuh. Baik anak-anak, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Jangan lupa minggu depan kita akan melanjutkan materi tentang sistem peredaran darah. Sebelum kita memulai ke materi sistem peredaran darah, Ibu akan memberikan kalian kuis lagi. Jangan lupa belajar ya. Ya, Bu. Baik, sebelum kita pulang, Ibu meminta salah satu memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Naomi. Mungkin itu